Dulu koar-koar sebut Indonesia negara penjajah, kini malah merengek minta bantuan untuk Timor Leste. Begini kisah Sanana Gusmao saat diringkus Kopassus. Negara Republika Demokratika de Timor Leste atau disingkat RDTL atau lebih dikenal dengan Timor Leste harus berbagi pulau timur dengan Indonesia. Timor Leste berada di bagian timur, sementara timur bagian barat merupakan wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang masih menjadi wilayah NKRI. Salah satu sosok yang ikut berjuang melawan pemerintah Indonesia semasa Timor Leste merupakan provinsi ke-27 NKRI adalah Sanana Gusmao. Ia merupakan presiden pertama negara yang resmi diakui oleh PBB pada 20 Mei 2002. Ketika awal munculnya COVID-19, banyak negara di dunia, salah satunya Indonesia, mengevakuasi warganya di Wuhan. Demikian pula dengan Timor Leste. Negara tetangga Indonesia ini juga mau mengevakuasi warganya yang berada di Wuhan. Namun apa daya, mereka tak mampu mengirim pesawat untuk menjemput warganya. Masalah tambah pelik karena Timor Leste tak punya kemampuan mengisolasi warganya agar aman dari COVID-19. Sementara itu, Menteri Perencanaan dan Investasi Strategis Republik Demokratik Timor Leste, Sanana Gusmao, membenarkan bahwa negaranya meminta bantuan ke Indonesia soal antisipasi penularan COVID-19. Sanana Gusmao diketahui melakukan kunjungan ke Indonesia untuk bertemu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD di kantor Kemenpolhukam dalam rangka membahas perbatasan negara. Iya, karena harus mengerti bahwa kita tidak punya fasilitas, tidak punya apa-apa. Oleh karena itu kita minta kalau bisa bantuan seperti negara-negara lain, ujar Sanana di kantor Kemenko Polhukam Jakarta Pusat. Siapa sangka Sanana yang dulu merupakan pentolan Fretilin dengan lantang menuduh Indonesia penjajah dan harus angkat kaki dari Timur Timur, kini merengek meminta mantan penjajahnya agar mau menolong mereka. Bahkan Sanana juga sempat menegaskan bahwa Indonesia bukan saudara orang-orang Timur Timur. Saudara mereka adalah Australia dan Portugal yang mendukung referendum agar bumi Lorosai merdeka. Namun nahas, Timor Leste justru kini terlunta-lunta memelas agar ditolong oleh Indonesia. Ada kisah menarik mengenai Sanana di mana saat konflik Timur Timur, ia bisa saja mati seketika saat tim pemburu Kopassus membekuknya. Mengutip majalah Komando edisi 4, usai Presiden Fretilin Nicolau Lobato mati disambar timah panas TNI pada 31 Desember 1978, praktis partai garis keras penentang integrasi tim-tim ke Indonesia ini hanya menyisakan sosok pemimpin di tangan Sanana Gusmao. Masyarakat tim-tim sendiri yakin jika Sanana Gusmao sulit ditangkap oleh musuh, namun demikian tidak bagi TNI. Bermula terjadinya serangan kelompok bersenjata di Markado, Baucau pada 5 Oktober 1992 saat berlangsungnya pameran pembangunan dalam rangka HUT TNI. Seorang prajurit dari Yonif 315 gugur dan senjatanya dirampas. Satu persatu tim menciduk orang-orang yang dicurigai jaringan Sanana. Pengorekan informasi terhadap para terduga ini tidaklah mudah. Mereka tetap bungkam walau akhirnya tim berhasil memaksa mereka buka mulut. Hasil interogasi kemudian membawa tim menemui orang kepercayaan Sanana, yakni Paulo Alves yang berperan sebagai pembuka jalan jika sedang mengawal pemimpin Fretilin itu. Namun sial bagi tim, saat Paulo hendak digerebek pada 12 November 1992, target berhasil lolos. Akan tetapi titik terang kembali datang saat tim melakukan penelusuran secara estafet pada peristiwa Bunaria, Kompleks Same 1990. Keuletan dan kerja keras tim akhirnya membuahkan hasil. Dari keterangan seorang estafeta Sanana, yakni Yose Tillman alias Akasio, tim berhasil mengendus persembunyian Sanana. Sanana disinyalir bersembunyi dalam lubang bawah tanah milik seorang anggota polisi. Tak mau menyia-nyiakan peluang,
Letkol Simbolon langsung perintahkan tim pemburu bergerak untuk secepat mungkin menyergap Sanana. Pasalnya situasi di lapangan dapat berubah sangat cepat dan kemungkinan Sanana berpindah ke tempat amat besar. Tim penyergap segera menyebar mengepung rumah persembunyian Sanana. Menurut briefing, Sanana bersembunyi di bawah lubang tanah. Tim lantas mengoblok-oblok tumpukan pakaian di bawah lemari dan mendapati adanya papan penutup lubang. Setelah dibuka, tim langsung menodongkan senapan SS-1 mereka ke dalam lubang. "Sanana, jangan bergerak!" teriak anggota tim. Kemudian dari dalam lubang muncul seseorang berwajah klimis tanpa baju dan hanya mengenakan celana pendek sembari memasang wajah ketakutan. Setelah ia diborgol, tim segera mengecek ciri-ciri yang bersangkut. Ada tato kepalan tangan di lengan kiri yang menjadi bukti jika ia Sanana Gusmao. Pemburuan TNI atas nama Sanana Gusmao sendiri sudah berlangsung 17 tahun saat itu. Keberhasilan penangkapan ini juga mendapat apresiasi dari Presiden Soeharto.